Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membuat video peluang usaha kanvas ataupun freelance, tapi target marketnya bukan warung sama toko, tapi target marketnya itu adalah kantin sekolahan dan angkringan. Nah, ini sangat menarik sekali. Saya membuat video ini karena banyak sekali DM yang masuk ke Instagram saya. Mereka sharing kepada saya, Bang, di kota saya, tempat tinggal saya itu jarang sekali warung sama toko. Bang, tempat saya warung sama tokonya itu banyak, tapi sales kanvasnya juga banyak, kayak gitu guys. Jadi mereka setiap warung yang saya kunjungi itu pasti udah ada yang nyetorin kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memasukkan barang ke toko tersebut. Gini guys, sebelumnya gini, untuk sukses di usaha kanvas atau usaha sales kelilingan itu ada 3 hal yang tidak boleh kalian lupakan. Dalam artian itu harus ada 3 unsur ini guys, yaitu produk, market, dan strategi pemasaran. Mungkin produk kalian udah bener, strategi pemasaran kalian udah bener, tapi marketnya salah, itu nggak akan jalan. Mungkin marketnya udah bener, produknya bener, strategi pemasarannya udah bener, tapi pesaingnya terlalu banyak, ya nggak? Nah, makanya saya membuat video ini karena saya yakin sales kanvas itu jarang sekali yang masuk ke kantin sekolahan dan ke angkringan-angkringan guys. Tapi untuk masuk ke kantin sekolahan kan itu kan termasuk instansi ya guys, instansi pemerintah gitu. Nah, itu memang ada syaratnya dan prosedurnya supaya kita bisa masuk ke kantin sekolahan. Izinnya sama siapa, syaratnya apa aja, itu ada guys. Nanti saya akan share karena kebetulan saya juga dulu adalah seorang PTT di salah satu sekolah negeri guys. PTT bagi yang kalian belum tahu, PTT itu adalah pekerja tidak tetap atau honorer gitu ya. Nah, tapi sekarang itu udah nggak lagi. Saya udah resign, udah beberapa tahun yang lalu juga itu guys. Jadi saya resign karena tidak kunjung menjadi PNS. Susah guys, jadi PNS ternyata itu memang susah. Nah, sehingga saya tahu gimana cara masuk ke kantin-kantin. Ya dari pengalaman saya waktu bekerja menjadi PTT. Itu ternyata ada pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman saya sendiri, seperti itu guys. Nah, kalau misalkan bisa melobi kantin sekolahan, itu saya yakin kalian sudah mendapatkan istilahnya aset. Kenapa? Karena pembelian barangnya itu repeat ordernya itu sangat cepat. Karena kantin sekolahan kalian tahu sendirilah, untuk SMP negeri dan SMA negeri sekarang pun kadang ada anak muridnya yang jam istirahat nggak boleh jajan keluar. Nah, otomatis mereka jajannya hanya di kantin di dalam sekolah tersebut ya kan. Nah, kalau kita bisa ambil bagian, yaitu dengan cara memasukkan barang kita, produk kita ke kantin sekolah tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan yang pasti setiap minggunya, setiap bulannya, seperti itu guys. Karena perputarannya itu di kantin itu barangnya cepet banget. Nah, tapi barang apa aja yang laku buat di kanvas di kantin sekolahan dan di angkringan? Oke, langsung aja kita mulai guys. Jadi yang pertama adalah kalian bisa kanvas atau freelance, yaitu minuman saset. Kalau saya waktu itu kanvas pop es sama teh sisri. Kenapa teh sisri? Kenapa tidak marimas atau minuman saset lainnya? Kan banyak ya, karena kebetulan dulu saya juga pernah bekerja di Forisa. Nah, jadi produk andalannya itu pop es sama teh sisri. Kalau marimas itu dulu beda distributor, beda manajemen, jadi saya nggak bisa dapat distributor tangan pertamanya. Nah, jadi saya main pop es sama teh sisri guys, dan itu bener-bener luar biasa sekali. Misalnya dalam 1 minggu, misalnya di hari Senin saya nyetorin tuh pop es 2 karton, teh sisri 2 karton. Itu belum ada seminggu saya udah ditelepon sama pemilik kantin, "Bang, ini udah habis Bang," kayak gitu. Karena memang apalagi kalau misalnya sekarang kan banyak sekali ekstrakurikuler, acara-acara di luar jam pelajaran itu banyak sekali guys. Dan anak-anak sekolah itu kan yang paling pokok itu adalah minum ya. Kalau kita itu nahan lapar masih bisa, tapi kalau nahan minum kita agak susah. Makanya menjadi supplier minuman saset, waktu itu saya berpikir ini adalah peluang usaha yang memang menggiurkan keuntungannya kayak gitu. Karena jualannya mudah, untungnya juga lumayan. Sebenarnya nggak lumayan sih, ya lumayan sih. Satu rentengnya itu untuk teh sisri dulu itu saya bisa untung Rp600 satu renteng. Kalau satu pak itu isinya adalah
10. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya ada kemasan yang baru guys. Dan untuk sekarang pun masih saya sudah jarang masuk ke kantin sekolah karena ada pandemi seperti ini. Jadi sekolah-sekolah itu untuk kantinnya itu semua off. Di kota saya itu nggak ada kantin yang buka. Ditambah lagi jam pelajaran itu kan sekarang paling sekolah cuma berapa jam ya, 1 jam 2 jam udah pulang ya. Nah tapi kalau misalnya besok udah new normal atau udah apa, saya yakin kalau misalnya kalian freelance atau nganfas, target marketnya adalah kantin sekolahan, udah kalian nggak perlu keliling ke toko atau ke warung lagi kalau memang itu sulit. Nah tapi saran saya gini, kalian tetap berkunjung ke toko sama ke warung-warung, dan kalian menambah market kalian yaitu kantin sama angkringan, ya nggak? Nah barang pertama tadi yang saya jelaskan adalah yang pasti laku itu minuman saset. Terus yang kedua itu adalah aneka plastik. Aneka plastik itu adalah seperti cup, sedotan, sama plastik. Nah untuk plastiknya itu yang sering diorder sama saya itu rata-rata adalah yang merek Boyo guys, Joyo Boyo itu, karena emang plastiknya tebel kayak gitu. Untuk distributornya itu di daerah Magelang. Kalau saya ngambilnya itu di grosir plastik guys. Di tempat saya tinggal ada grosir plastik. Nah bagi kalian gini, kalian kalau misalnya ingin nganfas nggak harus mencari distributor pertama. Kalian cukup kelilingin kecamatan kalian atau kota kalian, pasti ada grosir-grosir yang menjual produk yang kalian cari, itu pasti. Dan kalau misalnya kalian beli di grosir, bilang aja gini, Pak atau Bu, ini mau saya jual lagi, itu pasti dikasih harga murah. Dan harga distributor sama harga grosir itu untuk selisihnya itu nggak jauh-jauh beda. Jadi cuma paling selisihnya cuma berapa lah kayak gitu. Ya nanti kalau misalnya penjualan kalian udah banyak, kalian udah punya OA banyak atau outlet aktif banyak, kalian baru mencari distributor. Walaupun selisih harga sedikit kan kali banyak seperti itu. Tapi kalau untuk awalan, daripada kalian menghabiskan waktu banyak untuk mencari distributor pertama, kalian bisa belanja ke grosir. Itu saran saya. Ya. Terus berikutnya barang yang pasti laku dijual di kantin-kantin sekolahan adalah Sunlight kemasan besar guys, sama Vipol. Kenapa? Karena gini guys, untuk sekolahan itu Vipol itu boros banget guys. Vipol itu yang buat membersihkan kamar mandi itu Vipol, terus sama Sunlight. Kan kalau misalnya kantin sekolahan biasanya kan dia kan jual gorengan, pokoknya macam-macam lah. Gelasnya kadang yang nggak pakai cup kan pakai gelas. Kalau Pak Guru yang jajan kan pakai gelas. Kalau murid-murid biasanya pakai cup biasanya. Nah untuk gelas kan pasti setiap sore kan pasti nyuci kayak gitu guys. Jadi kalian bisa mensuplai Sunlight juga sama Vipol di kantin sekolah tersebut. Nah tapi untuk Vipolnya atau Sunlight-nya kalian juga bisa menawarkan ke tata usaha guys. Nah ini tadi saya lupa menjelaskan cara masuk ke kantin sekolahan itu ada 2. Yang pertama kalian bisa izin dulu sama tukang kebun. Itu sebenarnya kurang efektif. Yang lebih efektif kalian bisa pergi ke TU atau tata usaha. Kalian izin, Bu, saya dari sales Pop S, saya dari sales apa kayak gitu. Nah terus kalian bilang saya mau menawarkan barang ke kantin sekolah ini Bu, seperti itu. Terus kalian nanti disuruh meninggalkan KTP untuk kunjungan pertama kalian. Biasanya seperti itu. Nah begitu KTP ditinggalkan, kalian melakukan order, setelah itu kalian pergi, kalian ambil KTP kalian. Itu biasanya seperti itu. Jadi masuk kantin sekolah itu seperti masuk di apartemen guys. Nah emang hampir semua sekolah sekarang menerapkan sistem seperti itu guys. Jadi ninggalin KTP dulu. Bahkan sekarang pun ada yang lebih kejam lagi, yaitu ada beberapa sekolah yang melarang sales dari luar itu untuk masuk ke kantin sekolah. Itu ada. Nah solusinya gimana kalau seperti itu? Solusinya adalah kalian bisa bekerja sama dengan si pemilik kantin. Nah nanti kalian cari cara lah gimana supaya ketemu sama si pemilik kantin. Nah terus kalian ngobrol, Bu, yang laku barang apa aja Bu? Saya supplier dari Pop S, dari minuman saset, sama dari gula pasir, kopi saset, teh kayak gitu guys. Nah nanti kalian kasih tahu kalau harga kalian itu lebih murah. Nanti kalian juga bisa menawarkan beberapa keuntungan kalau belanjanya itu sama kalian. Seperti saya antar Bu ke kantinnya sampai selesai, tapi Ibu bilangnya saya itu anak buahnya Ibu atau saya itu saudaranya Ibu. Supaya apa? Supaya kita itu diizinkan masuk oleh pihak sekolahan. Caranya seperti itu guys. Nah dan ditambah lagi kalau yang namanya kantin sekolah negeri itu nggak cuma ada satu guys. Biasanya ada 4-5. Kalau salah satu kantin kita storein produk, Bu, belanjanya Pop S sama saya, ininya sama saya, cupnya sama saya,
yang lainnya juga akan ngikutin. Saya udah yakin 100% seperti itu guys. Yang lain pasti juga mau beli produk sama kita. Nah itu adalah beberapa produk yang pasti laku dijual atau di kanvas di kantin sekolah. Nah untuk di angkringan itu nggak ada trik khusus, sama menawarkannya itu caranya sama seperti saat kalian menawarkan di warung ataupun toko, karena nggak ada izin-izin, langsung aja menawarkan. Tapi kendalanya emang kalau angkringan itu kita mulai nganvasnya itu sore hari guys, sore hari sampai malam hari. Kalau biasanya itu di kota saya itu jam 3, jam 4 itu udah pada mulai gelar tikar untuk angkringan itu udah pada buka. Seperti itu. Nah, untuk angkringan juga kalian juga bisa mencoba bisnis arang. Arang itu apa ya? Yang buat masak itulah guys. Arang kayak gitu. Nah, itu juga untungnya lumayan. Tapi saya nggak mau membahas itu terlalu detail di video ini. Kalian bisa cek sendiri nanti di YouTube atau di searching Google peluang usaha arang kayak gitu. Itu untungnya lumayan guys. Tapi saya nggak ngelakuin juga. Tapi saya tahu itu untungnya banyak. Karena di daerah tempat tinggal itu emang ada pelaku usaha arang juga udah banyak gitu guys. Jadi saya tahu persis keuntungannya itu seperti apa, saya tahu. Nah itu adalah beberapa hal yang bisa kalian jual di kantin sekolah. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih guys. Ada bahan baku membuat gorengan seperti tahu, tempe, terus minyak goreng. Itu pasti laku. Nah kalian tinggal apa ya, ngobrol aja sama pemilik kantin. Kalian bilang, Bu, kira-kira biasanya belanjanya apa aja? Nanti kalau misalnya mau belanja sama saya, siapa tahu saya bisa kasih harga lebih murah. Nah PR kalian adalah mencari barang yang lebih murah kayak gitu guys. Misalnya, iya mas, pop es itu biasa belinya serenteng itu 10.000. Ya udah sama saya 9.500 Bu. Seperti itu. Nah walaupun sisi 500, tapi kantin pasti memilih kita. Karena apa? Karena perputaran barang di sana itu benar-benar cepet. Pop es 2 karton itu seminggu habis guys, serius. Nah untuk pop es sama minuman saset atau kopi-kopi saset, kalian juga boleh atau bisa mencoba merambah market, yaitu pedagang pop es, pedagang es capcin. Nah kalian tawarin, bos ini kalau misalnya pop esnya atau kopi saset gedenya saya nyuplai, bisa nggak, boleh nggak, atau mau nggak kayak gitu guys. Nanti saya kasih harga lebih murah. Yang penting gini kuncinya, kalian itu melebarkan market kalian. Jadi jangan hanya masuk ke toko sama warung, karena rata-rata pasti sudah dimasukin oleh sales sebelum kalian. Itu semua toko sama warung seperti itu guys. Pasti udah, alasannya pasti udah ada yang nyetorin lah, barang masnya nggak laku lah, dan sebagainya. Nah makanya kalian harus bisa melebarkan market kalian. Target marketnya sekarang kalian adalah warung, toko, angkringan, pedagang pop es, sama kantin sekolahan. Kan lebih banyak ya kak, sehingga akan apa ya, seperti waktu saya membuat video saya yang pertama itu, saya sudah pernah bilang gini, kunci sukses orang kanvas atau freelance itu gini, adalah rajin menawarkan dan rajin memperbanyak kunjungan. Karena hukum pasarnya seperti ini, semakin banyak kita melakukan kunjungan toko atau kunjungan warung, maka kemungkinan terjadinya pembelian itu lebih banyak, ya enggak? Kita berkunjung ke 40 toko sama ke 30 toko, itu omsetnya pasti beda. Seperti itu guys. Ya mungkin itu sharing saya kali ini di video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Semoga nanti bisa dipraktekkan, semoga kalian berhasil. Bagi yang belum subscribe, silakan kalau misalnya mau subscribe dan berlangganan video-video dari channel ini. Video ini membahas tentang dunia kanvas dan dunia freelance. Nah, satu lagi guys, saya ingin klarifikasi bahwa akun Instagram saya yang salesmagic_rj itu udah saya nonaktifkan, dan sekarang akun Instagram saya yang aktif adalah yang bangkit_real. Kalian bisa cek di link deskripsi video ini. Nah, nanti kalian bisa follow juga kalau misalnya kalian mau. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.